Dream ini sama dengan kita sering di MLM sebutnya impian, ya, tapi bukan mimpi siang bolong ya, tapi impian ini adalah dream. Impian ini definisinya adalah sesuatu yang kita sangat inginkan dan kita mau lakukan apapun juga, asalkan halal untuk mendapatkannya, itu namanya impian. Nah, di MLM udah biasa kita bikin training, dan salah satu training di MLM adalah orang dream sharing. Ya, orang kumpul, ya, membagikan impiannya kepada orang lain. Itu sesi yang sangat penting, yang sangat seru. Dan ada yang menarik. Setiap kita lakukan dream sharing, itu ada loh orang-orang yang dream sharing. Dia bercerita mengenai impiannya, kan ada dream book ya, ada dream book. Dia cerita mengenai impiannya, itu sampai nangis. Betul ya? Nah, kita sering ya lihat itu ya, sampai nangis. Kalau nangisnya cuma mata berkaca-kaca itu biasa lah ya. Tapi ini ada yang nangis sampai ya bercucuran, sampai ingus keluar. Bahkan ada yang pingsan. Setiap dream sharing itu ada yang pingsan. Makanya kita udah sebagai panitia udah siapkan minyak angin lah dan sebagainya. Itu udah biasa. Dan yang menarik adalah sering kali kita amati, saya udah belasan tahun alami ya. Saya melihat orang-orang yang nangisnya sampai keluar ingus, sampai bercucuran, sampai pingsan, itu biasanya itu nggak sukses loh teman-teman. Biasanya nggak sukses. Nggak sukses. Sampai kita bercanda ya. Jadi kalau ada yang sampai ingusnya keluar ya, apalagi pingsan, kita leader-leader ini saling bersenggolan, lalu kita saling menatap, nggak tahu kapan nih berhenti dia ya. jadi menarik ya, orang-orang yang kelihatannya impiannya besar, itu ternyata nggak sukses, nggak jaminan dia sukses. Nah, tentu saja ini yang kita akan jawab hari ini ya di sesi saya. Kenapa orang yang kelihatan punya impian besar, dream saya sampai nangis-nangis, kenapa nggak sukses? Ini yang jadi topik saya yang saya akan jawab nanti ya sampai dengan akhir sesi ini ya. Dan tentu saja bukan berarti bahwa punya impian itu nggak penting. Ya, kita semua tahu ya di bisnis MLM impian itu adalah bahan bakar. Impian ini adalah energi, motivasi supaya kita bergerak. Itu impian, ya. Dream, impian. Nah, sekarang saya mau bahas dulu apa sih sebenarnya impian? Impian itu bukan sekedar keinginan. Ya, kalau cuma sekedar keinginan itu nggak ada kekuatan. Ya, tapi yang disebut dengan impian di sini itu adalah suatu hal yang kita sangat impikan, kita sangat inginkan, dan kita mau lakukan apapun juga asalkan halal untuk mendapatkannya. Ya, jadi bisa bayangkan ya, impian itu nggak ada tawar-menawar. Ya, impian itu nggak ada tawar-menawar, harus dapat. Dan itu membuat kita keluar dari zona nyaman untuk kejar. Ya, beda dengan keinginan. Kalau cuma sekedar keinginan itu ya dapat syukur, nggak dapat juga nggak apa-apa. Itu nggak ada energi sama sekali. Ya, jadi teman-teman yang berada di bisnis MLM, Anda harus tahu dulu. Definisi impian itu adalah keinginan yang sangat dalam. Itu mirip-mirip kayak obsesi dalam konotasi yang positif. Kita terobsesi untuk mendapatkan sesuatu dan kita mau keluar dari zona nyaman untuk meraihnya. Ya, nah itulah impian dan itu sangat penting. Sampai kita disuruh bikin dream book nih. Ya, tapi banyak orang nggak ngerti cara bikin dream book. Tadi saya udah bilang bahwa definisi impian itu sesuatu yang sangat kita inginkan dan nggak ada tawar-menawar. Jadi kalau masih bisa ditawar itu bukan impian. Saya suka kasih ilustrasi misalnya, saya tanya dia ya, apa impianmu? Dia bilang, impian saya adalah mobil Lamborghini misalnya, mobil mewah. Ya. Lalu kalau saya tanya, kalau misalnya kamu nggak dapet Lamborghini-nya gimana? Ya, mobil biasa juga nggak apa-apa. Nah, itu bukan impian, teman-teman. Ya, jadi kalau impian tuh nggak ada tawar-menawar. Harusnya jawabannya, apapun yang terjadi, saya harus dapat Pak Lamborghini. Nah, itu baru namanya impian. Ya, jadi impian itu harus dapat. Ya, makanya Bapak Ibu kalau Anda bikin dream book atau Anda ajarin tim Anda bikin dream book, yang dimasukkan ke dream book ini adalah impian yang sebenarnya. Nggak ada gunanya teman-teman masukin rumah mewah 13 lantai di dream book Anda kalau itu bukan impian Anda yang sesungguhnya. Karena banyak orang yang bikin mobil mewah di sini, rumah 13 lantai, lalu ketika dia ditolak banyak orang, dia mengalami masalah di bisnisnya, dia lagi down nih ya, dia lihat dream book-nya.
rumah impian 13 lantai. Terus dia mikir, nggak dapat juga nggak apa-apa. Rumah yang biasa-biasa udah oke kok. Mobil Lamborghini nggak dapat juga nggak apa-apa. Mobil biasa juga sudah oke. Jadi nggak ada gunanya itu kalau sesuatu di dream book Anda nggak membuat Anda mau keluar dari zona nyaman. Ya, jadi yang di dream book ini hal-hal yang simpel-simpel aja, Bapak Ibu, nggak usah canggih-canggih. Ada orang loh teman-teman ya, di dream book-nya itu foto neneknya, ya, dan juga uang 2 juta rupiah. Dia tempelin di dream book-nya. Ketika saya tanya dia bilang gini, kenapa itu impiannya ada uang 2 juta dan neneknya? Dia bilang, waktu saya join MLM ini, saya pinjam duit sama nenek saya 2 juta. Dan target saya adalah saya mau kembalikan uang ini ke nenek saya. Jadi ketika dia ditolak banyak orang, dia lagi down, dia lihat foto neneknya, ya saya harus kembalikan 2 juta. Dia fight lagi. Nah itu simple Bapak Ibu, nggak usah rumah mewah, mobil mewah. Bahkan ada orang yang di dream book-nya itu foto temennya lagi ketawa. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, saya diejek oleh teman saya. Teman saya bilang saya salah jalankan bisnis ini. Sehingga ketika saya berhenti, teman saya ketawa makin keras, saya nggak rela. Jadi foto temennya yang lagi ketawa itu aja memotivasi dia, teman-teman, untuk jalankan bisnis ini. Ya, jadi yang dimasukkan ke dream book adalah hal-hal yang bisa memotivasi Anda untuk keluar dari zona nyaman. Ya, nggak perlu canggih-canggih, Bapak Ibu. Yang paling penting adalah Anda tanyakan di dalam diri Anda apa yang benar-benar Anda inginkan dan nggak bisa ditawar-tawar. Misalnya, Anda mau bahagiakan orang tua, bawa orang tua Anda ke tanah suci, atau keliling dunia, atau Anda pengen sekolahkan anak Anda, atau pengen punya rumah impian. Rumah impiannya juga Anda harus benar-benar tampilkan yang Anda benar-benar inginkan. Nggak usah 13 lantai kalau itu nggak memotivasi dan kalau itu bukan impian Anda yang sesungguhnya. Jadi intinya adalah, impian itu sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar. Dan itu sangat penting. Ya, dan impian itu ada perkembangannya, teman-teman ya. Itu nggak langsung orang join langsung punya impian yang dalam-dalam yang betul-betul memotivasi dia. Nah, saya mau share screen ya. Ini ada slide yang saya mau tunjukkan ke teman-teman. Impian itu ada tingkatannya. Oke, ada 3 tingkatan impian. Oke, sebelumnya saya mau tunjukkan ya. Nah, ini. Ada 3 tingkatan impian. Yang pertama itu adalah alasan memulai. Itu impian yang paling dasar lah. Ya, apa alasan Anda memulai bisnis? Mungkin Anda join bisnis MLM itu karena nggak mau ketinggalan aja. Oh, yang lain-lain udah pada join, ya udah saya join. Atau Anda sungkan dengan orang yang nawarin, ya udahlah join, ikut-ikutan lah, siapa tahu sukses. Atau mungkin impian Anda adalah ya income tambahan 5 juta sebulan lumayan, ya itu alasan memulai. Ya, nah alasan mulai itu impian yang dasar, yang tidak terlalu banyak energi lah, yang memotivasi Anda. Nah, seraya waktu berjalan, impian Anda harus bertumbuh ke impian tahap kedua yang disebut alasan Anda bertahan. Kalau Anda nggak berkembang sampai alasan bertahan, itu biasanya Anda berhenti. Jadi kalau cuma punya alasan memulai, misalnya ikut-ikutan, ataupun misalnya cuma punya pengen income tambahan 5 juta sebulan, itu nggak kuat. Kalau Anda ketemu penolakan beberapa saja, ketemu sedikit hambatannya, biasa udah berhenti. Gampang sekali berhenti lah kalau cuma punya alasan memulai. Nah, Anda harus sampai ke tahap yang namanya alasan bertahan. Nah, mungkin di tahap ini Anda sudah banyak ditolak. Bahkan ada teman Anda yang ngejek Anda, itu yang tadi saya bilang ya, di dream book-nya ada foto temannya ya. Nah, dia udah ketemu alasan kenapa dia bertahan. Yaitu apa? Dia mau buktikan kepada temannya untuk berhasil di bisnis MLM. Dia nggak mau temannya itu nanti ketawanya makin keras ya. Jadi masalah harga diri teman-teman kalau dia gagal di MLM itu ya. Jadi Anda harus sampai di tahap alasan bertahan. Atau mungkin alasan bertahan itu karena Anda punya hubungan yang dekat dengan upline, dengan downline, dengan komunitas. Jadi Anda bertemu dengan komunitas support system yang positif, Anda sudah nyaman di situ. Ya. Sehingga kalau Anda berhenti itu sayang karena udah hubungan yang dekat. Nah, itu namanya alasan bertahan. Itu adalah impian tahap kedua. Ya. Tetapi kalau teman-teman cuma sampai di alasan bertahan saja, Anda juga nggak bisa berhasil. Ya. Banyak sekali orang yang ada di sebuah MLM udah bertahun-tahun loh, mungkin belasan tahun di MLM itu. Nggak keluar, tetap di MLM itu. Tapi nggak sukses-sukses juga. Kan banyak yang seperti itu ya. Kenapa? Karena dia cuma punya alasan bertahan.
impiannya nggak berkembang ke tahap ketiga. Ini yang paling penting, impian yang mendesak. Nah, ini yang impian yang sebenarnya. Kalau saya suka istilahnya burning desire, ya. Burning desire. Ini istilah yang menurut saya lebih tepat menggambarkan impian. Ya. Burning desire itu adalah hasrat yang membara. Jadi ada sebuah sesuatu yang di dalam hati kita itu menggebu-gebu, bergelora, membara hasrat. Gitu ya. Burning desire. Sehingga kita itu nggak nyaman santai-santai di rumah karena kita punya impian yang mendesak. Gitu. Ya, jadi kalau teman-teman udah punya impian yang mendesak, ataupun punya hasrat yang membara, itu Anda nggak mungkin santai di rumah. Ya. Jadi kalau orang yang mengaku punya impian kuat, tapi kerjanya santai-santai di rumah, bukannya presentasi, bukannya follow up, kalau ada hari libur jalan-jalan sama keluarga, padahal katanya lagi kejar impian, nah itu biasanya teman-teman, karena belum ketemu hasrat yang membara. Kalau Anda sudah ketemu, Anda nggak mungkin nyaman-nyaman santai-santai di rumah. Itu saya alami loh. Ya, Anda yang udah tahu cerita pengalaman saya 2 tahun pertama sambil kerja, fight, 40 presentasi per bulan sambil kerja loh teman-teman. Itu saya alami, kekuatan dari hasrat yang membara. Waktu itu saya jalani MLM, impian saya 2, ya. Saya pengen berhenti dari pekerjaan di kantor, dan saya pengen beli rumah waktu itu. Dan kedua impian ini bagaikan hasrat membara. Ya, sehingga ketika saya waktu itu ada beberapa kali membatalkan presentasi karena ayo nih kayaknya lagi nggak enak badan nih, batalin presentasi, pulang ke rumah, saya nggak bisa nonton TV loh, nyalain TV aja hatinya nggak enak. Karena saya pikir, impian saya begitu kuat, ngapain saya diam di rumah ya, batalin presentasi lagi. Nggak nyaman rasanya. Jadi hasrat yang membara itu membuat kita tidak mau berada dalam zona nyaman ini dan pengen cepat keluar ya untuk segera presentasi ya. Nah, itulah yang namanya hasrat membara ya. Nah, kalau teman-teman nih ya udah punya hasrat yang membara, apakah jaminan sukses? Ya, itu yang katanya sampai nangis-nangis ya. Kenapa tetap aja ada orang yang udah nangis-nangis ya, nggak sukses juga. Mengaku udah, Pak saya udah ketemu nih hasrat membara saya, tapi bertahun-tahun bisnisnya nggak ada perkembangan dan akhirnya nggak sukses juga. Kenapa? Nah, seringkali karena orang-orang yang udah punya impian yang membara ini, mereka tidak bisa menerjemahkan impiannya menjadi goal. Jadi teman-teman harus tahu loh bedanya antara dream ya itu lawan goal. Apa sih bedanya dream sama goal? Kenapa orang yang kelihatan punya impian yang besar nggak berhasil juga? Karena mereka punya impian tapi tidak punya goal. Tahu nggak bedanya impian sama goal? Saya mau tunjukkan pada Anda ya. Anda bisa lihat slide berikut ini. Ya, ini adalah tabel perbedaan antara impian dan goal supaya Anda tahu ya kenapa kelemahan nomor 1 dari para pemimpin MLM adalah mereka tidak lakukan goal setting. Karena ini, kalau bicara impian itu orientasinya motivasi, semangat. Ya kalau pikirin dream kan semangat kan, mau kerja ya. Tapi kalau pikirin goal itu hasil, orientasinya hasil. Nggak cukup semangat aja, harus capai hasil itu goal. Karena ada hasilnya ya. Nah, kalau impian itu hanya imajinasi. Wow, nanti kalau saya sukses, ya saya freedom, saya punya uang, punya waktu, jalan-jalan keliling dunia, punya rumah, ya villa, punya mobil impian. Ya, nah itu hanya butuh imajinasi kalau impian. Dituangkan di dream book, menghasilkan motivasi. Tapi goal itu perlu kerja, Bapak Ibu. Nggak pakai imajinasi, nggak pakai pikiran. Pakai kerja, Bapak Ibu. Action. Itu goals. Ya. Kalau dream itu nggak nyata ya. Hanya ada di pikiran kan. Dituangkan dalam dream book, belum terjadi ya. Tapi goal itu nyata loh. Harus dikejar loh. Bahkan ada impian itu ya. Ada jangka panjang, 3 bulanan. Atau jangka menengah, 1 bulan. Dan jangka pendek. Jangka pendek itu yang paling powerful. Impian batas waktunya itu seminggu atau sehari. Kalau dream nggak ada batas waktu dream. Oh pokoknya saya pengen punya rumah, saya pengen jalan-jalan, pengen freedom. Belum dikasih batas waktu. Nah kalau Anda sudah kasih batas waktu itu berubah jadi goal. Ya, banyak orang bilang goal itu adalah impian yang dikasih batas waktu dan dibuat jadi terukur.
Oke? Sehingga bisa dicapai hasilnya, bisa diukur. Ada angka-angkanya. Ada batas waktu, ada angkanya. Itu goals. Ya misalnya nih, Anda dalam 1 minggu mau presentasi berapa kali? Itu kan jelas angkanya. Misalnya mau 10 presentasi per minggu. Atau misalnya Anda minggu ini mau sponsori berapa orang? 2 orang, 3 orang, itu ada angkanya, ada batas waktunya, seminggu. Nah, karena itulah teman-teman, banyak orang nggak suka ada goal. Karena begitu ada goal mulai stres. Ya. Karena udah mulai kerja ya. Udah kerja, mengejar, lalu ada batas waktu, kehidupan mulai nggak seimbang. Sehingga benar-benar nih kelemahan nomor 1 dari para pemimpin di MLM adalah nggak punya goal. Kenapa? Karena nggak suka, stres. Akhirnya mereka bilang apa? Kerja aja deh, kerja aja deh. Nah, itulah penyebab kenapa banyak orang yang kelihatan punya impian tidak sukses. Ya. Ya. Jadi konsultasi sama upline itu cuma sesi curhat aja. Tidak sesi goal setting. Padahal konsultasi sama upline itu paling penting kan goal setting. Diskusi sama upline, apa goalnya? Dan tentukan goalnya, goal jangka pendek paling penting. Ya jangan goal jangka panjang, 3 bulan. Itu nggak ada energinya. Goal jangka menengah 1 bulan aja orang bisa santai. Tapi coba teman-teman bikin goal jangka pendek 1 minggu, 10 presentasi. Berarti apa? 1 hari paling tidak 1 atau 2 presentasi. Pasti akan keluar dari zona nyaman kalau itu betul-betul impian Anda, teman-teman. Ya, jadi ini yang menjadi penyebab kenapa orang yang kelihatan punya impian yang besar nggak sukses. Kenapa? Ya karena mereka cuma punya impian, nggak mau kerja, takut stres. Ya, jadi teman-teman, kalau Anda pengen sukses, impian itu penting. Impian itu penting. Anda harus temukan nih hasrat yang membara Anda itu apa. Apa yang memotivasi Anda untuk keluar dari zona nyaman itu penting. Ya, dan tuangkan itu dalam dream book. Jadi kalau Anda lihat dream book Anda, wow, lunasi hutang. Misalnya nih, banyak orang dreamnya lunasi hutang. Karena saya punya hutang, nggak enak hidupnya. Saya pengen lunasi hutang saya dalam waktu setahun ini harus lunas semua. Jadi begitu Anda lihat dream book Anda, lunasi hutang, itu ada motivasinya. Membuat Anda keluar dari zona nyaman. Jadi kalau dream book Anda itu isinya sesuatu yang nggak membuat Anda keluar dari zona nyaman, buang aja deh Bapak Ibu. Ganti dream book-nya. Ya, dream book-nya nggak benar ya. Oke. Nah, setelah itu, teman-teman kalau udah punya dream, harus terjemahkan dream tersebut menjadi goal. Ada angka-angka yang terukur yang Anda kejar dalam satu batas waktu tertentu. Anda diskusikan sama upline Anda. Nah, ini tentu saja perlu satu sesi ya. Satu sesi yang lebih panjang, nanti kita bisa bikin sesi training yang lebih panjang. Bagaimana membuat goal setting yang benar. Ya, nanti kita buat itu trainingnya. Jadi, diskusikan sama upline kira-kira apa yang Anda perlu lakukan. Angka-angka yang Anda mau kejar apa? Jumlahnya berapa orang yang mau disponsori? Lalu berapa orang yang Anda mau masukkan ke dalam sistem? Ya, dalam sebulan berapa orang? Dalam seminggu berapa orang? Dan Anda komitmen dengan goal Anda. Ya, karena ini bedanya ya. Jadi gini, kalau Anda cuma pintar goal setting, belum tentu Anda sukses. Jadi banyak orang cuma goal setting, goal setting, goal setting. Tapi dia nggak pandai mencapai goal itu. Makanya teman-teman ya, kalimat yang cocok ini ya sebenarnya ya. Ini, goal achiever. Ini, goal achiever, pencapai goal. Jadi orang-orang yang sukses di MLM itu adalah orang-orang yang goal achiever. Dia setting goal dan dia punya kebiasaan mencapai goal itu. Ya, jangan goal setting tapi nggak pernah capai goal. Lama-lama tidak mencapai goal itu jadi kebiasaan. Banyak orang kayak gitu. Goal setting pinter, tapi mencapai goalnya itu enggak gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi tiap bulan gagal terus. Lama-lama dia sendiri berpikir, nggak ada gunanya goal itu. Kenapa? Karena dia pinter goal setting, tapi nggak pinter mencapainya. Nggak ada komitmen. Ya, nanti sesi kedua ya, Pak Jeng akan bahas gimana caranya Anda action, persistent. Ya. Nah, yang paling penting Anda mulai dulu dengan goal lah ya. Anda set goal, kemudian Anda punya komitmen yang kuat untuk mencapai goal itu. Jangan hanya sekedar apa? Dreamer.
Kalau sekedar dreamer itu cuman apa? Cuman pemimpi aja. Yes, saya pengen punya rumah besar, mobil besar, ya itu dreamer. Anda harus juga pintar mengejar goal, Bapak Ibu. Itulah kenapa di MLM teman-teman saya sudah banyak ketemu dengan downline yang kalau sesi dream sharing nangis-nangis, nggak sukses. Ya, waktu sesi konsultasi dia tunjukkan dream book-nya sampai nangis loh. Dan kalau dia nangisnya sesembuhkan itu sampai bercucuran, itu saya udah mulai khawatir. Karena berdasarkan statistik yang kayak gini ini gagal. Yang kayak gini itu cepat tuh berhentinya ya. Makin dia menangis tuh makin cepat berhenti ya. Nanti saya akan jawab di bagian akhir ya kenapa seperti itu ya. Tapi poinnya adalah jangan cuma sekedar dreamer. Kalau Anda sudah punya impian yang merupakan hasrat yang membara, impian yang betul-betul mendesak, maka pasti Anda punya energi untuk energi ekstra, energi dalam. Jadi energi dalamnya akan keluar kalau sudah punya impian yang mendesak. Karena kalau Anda punya impian yang mendesak, di mana impian mendesak itu gini, Bapak Ibu teman-teman. Impian yang harus terwujud dalam misalnya 2 tahun ini harus terwujud. Contohnya, Anda mau bahagiakan orang tua. Orang tua Anda sudah lanjut usia. Ya, Anda pengen bahagiakan, pengen bawa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, ini impian yang mendesak loh, teman-teman. Anda mau tunda berapa lama? Tunda sampai orang tua Anda udah nggak kuat, baru Anda mau bawa ke luar negeri. Ya, ini impian yang mendesak. Anda harus cepat sukses supaya bisa bawa mereka jalan-jalan ke luar negeri. Ya, itu contoh impian yang mendesak. Nah, kalau sudah mendesak, itu energi dalam Anda keluar. Di bawah kondisi terdesak itu manusia kan energinya keluar semua ya. Makanya Anda pernah dengar kan ada orang yang bisa loncat tembok 2 meter, Bapak Ibu. Dia loncat, nggak pakai tangga, loncat. Gara-gara dikejar anjing gila. Bisa loncat. Energi dalamnya keluar. Di Sumatera Barat waktu gempa beberapa dulu ya waktu gempa di Sumatera Barat itu berita ada seorang ibu yang bisa menahan tembok yang sangat besar yang harusnya dengan energi normal itu nggak mungkin. Dia tahan tembok itu untuk melindungi bayinya. Ibu itu meninggal, tapi bayinya selamat. Energi dalamnya keluar, Bapak Ibu, di kondisi terdesak. Demikian juga kalau teman-teman punya impian yang mendesak, ini akan membuat Anda keluar dari zona nyaman. Nah, jadi Anda perlu punya impian yang mendesak dan menerjemahkan impian mendesak itu menjadi goal. Ya, untuk Anda kejar, dan sesi goal setting nanti kita perlu training khusus. Terakhir ngomong-ngomong, saya mau bahas, kenapa sih orang yang nangis-nangis waktu sesi dream sharing, sampai sesembuhkan, itu biasanya nggak sukses. Kenapa? Karena orang-orang demikian tidak bisa mengendalikan emosinya, Bapak Ibu. Ini penting. Orang-orang yang curhat sampai nangis, berlebihan, itu orang-orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Dan karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya, biasanya gampang sekali down, gampang sekali kebawa perasaan, baper. Dan sering konflik, Bapak Ibu, karena nggak bisa kendalikan emosi. Ribut sama upline, downline, crossline, staff manajemen perusahaan, itu ribut melulu. Jadi orang seperti ini komitmennya biasanya rendah, karena ketutup sama emosinya. Kalau kita bicara mengenai komitmen, ya bukunya Buck Hedges kan itu mengatakan ya, emosi lawan logika ya. Kalau Anda bicara komitmen itu kita bicara logika. Kalau Anda sudah terjun di sebuah bisnis, komitmen Anda yang harus jaga. Nah, kalau orang yang nggak bisa kendalikan emosi, ya itu biasanya komitmennya rendah. Karena belum apa-apa baper, nyerah. Gampang sekali menyerah. Karena komitmennya terlalu rendah. Ya, jadi teman-teman, kita udah bicara di sesi saya yang pertama ini ya. Kita sudah menjawab ya, apa bedanya antara pemimpin dengan pemimpi, ya. Bedanya apa, teman-teman? Pemimpi, dreamer, dengan pemimpin, leader. Bedanya apa? Huruf N, ya. Huruf N itu apa? Yang kita bahas tadi apa? Ngejar goal, Bapak Ibu, ya. Jadi punya goal dan kejar goal. Itulah bedanya pemimpin dengan orang yang sekedar dreamer, cuma pemimpi doang, mimpi doang, nggak mau kerja. Ya, dan ini kelemahan nomor 1 dari para pemimpin di MLM ya. Nggak mau goal setting. Atau goal setting tapi nggak ada motivasi, komitmen untuk mengejarnya. Kalau teman-teman mau jadi pemimpin yang sesungguhnya, Anda harus punya goal dan komitmen untuk mencapai goal itu.
ya, yaitu goal achiever. Itulah yang membuat Anda menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Oke, teman-teman, gimana caranya action persisten untuk sukses? Kita udah nggak sabar ya, menunggu sesi kedua dari Pak James. Topik saya sudah selesai, Sadra? Yo. Pas ya, waktunya ya? Pas. Yes. Silakan Bro Sadra. Oke. Saya share dulu ya.